Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan tema-tema di mana hari ini, kesempatan ini kita akan membahas lebih spesifik tentang pemasaran jasa. Pemasaran jasa ini merupakan suatu bentuk pemasaran yang digunakan oleh kalangan bisnis yang menyediakan layanan kepada pelanggan mereka untuk meningkatkan kesadaran akan merek dan penjualan. Berbagai bidang yang masuk dalam pemasaran jasa ini cukuplah banyak. Di antaranya adalah dalam bidang telekomunikasi, kemudian ada juga bidang usaha restoran, ada juga bidang usaha kesehatan dan kebugaran, ada pula bidang pendidikan, keuangan, jasa konsultasi, dan masih cukup banyak lagi yang lain. Kalau kita membahas tentang pemasaran jasa ini, sepatutnya kita mengenal beberapa jenis dari pemasaran jasa yang sudah umum dilakukan di dalam dunia bisnis, utamanya bisnis jasa. Adapun untuk jenis pemasaran jasa yang pertama, itu adalah pemasaran jasa eksternal. Pemasaran jasa eksternal ini mengacu pada promosi jasa di lingkungan eksternal, yang mana perusahaan mempromosikan jasanya kepada pelanggan. Untuk pemasaran jasa eksternal ini lebih fokus pada promosi jasa di lingkungan eksternal yang meliputi perusahaan dan juga pelanggan, sehingga jasa-jasa yang ditawarkan itu akan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh konsumen. Nah, ini adalah pemasaran jasa eksternal. Dan apabila kita berbicara tentang pemasaran jasa ini, di dalamnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di antara beberapa aspek tersebut adalah yang pertama, yaitu aspek komoditas. Komoditas ataupun jasa yang ditawarkan harus disajikan dengan baik dan juga rinci. Tidak seperti produk-produk selain jasa yang dapat diiklankan dengan jelas. Untuk layanan ataupun jasa ini akan menjadi lebih tidak spesifik untuk dipromosikan. Jadi cukup ada perbedaan antara layanan jasa dengan layanan-layanan yang lain, utamanya dalam bentuk produk berupa barang. Itu adalah yang pertama, komoditas. Kemudian yang kedua adalah biaya. Biaya di dalam pemasaran jasa itu tidaklah bisa distandarisasi ataupun sulit. Biaya dari komoditas ini biasanya akan bervariasi dari satu layanan dengan layanan lainnya, sehingga tidak ada kisaran biaya standar yang dapat menjadi opsi dan dipilih oleh pelanggan.
Biaya dalam pemasaran jasa ini akan sangat tergantung pada jenis pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, di mana biaya ini dapat menjadi varian, namun merupakan suatu komponen yang amat penting dari bauran pemasaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan. Manakala memasarkan layanan, maka seseorang haruslah berhati-hati dalam menjangkau audiens dari target yang disasar dengan cara yang menarik namun memadai. Karena kita tahu pelanggan berada pada pihak penerima, maka dalam hal ini seseorang itu haruslah berhati-hati, khususnya yang berkaitan dengan penyematan fitur dan juga spesifikasi dari layanan yang ditawarkan untuk mencapai kesesuaian yang tepat dengan pelanggan dan juga kebutuhan serta tuntutannya. Itu adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan manakala kita melakukan proses pemasaran jasa. Nah, tadi kita berbicara tentang jenis-jenis pemasaran jasa. Di antaranya itu adalah yang pertama, pemasaran jasa eksternal tadi. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu pemasaran jasa internal. Untuk pemasaran jasa internal ini lebih fokus pada promosi layanan di dalam perusahaan atau internal, yaitu yang melibatkan perusahaan dan juga karyawan. Promosi yang dilakukan ini dilakukan secara internal, sehingga akan membuat karyawan akan memahami keberadaan layanan dan juga membantu mereka untuk menyebarkan berbagai informasi dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Pemesanan layanan internal ini, sehingga dalam berbagai pemesanan ini akan muncul suatu proses pemasaran layanan internal, maka proses pemasaran layanan internal ini akan lebih fokus pada karyawan lebih besar daripada pelanggan. Karena karyawan itu merupakan bagian integral dari rantai perusahaan. Oleh karenanya, antara perusahaan dan karyawan ini dikondisikan sedemikian rupa, sehingga di kalangan internal perusahaan dan karyawan ini tercipta suatu kondisi yang kondusif dalam rangka turut serta memasarkan berbagai jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran layanan interaktif. Di dalam pemasaran layanan interaktif terjadi promosi jasa antara karyawan dan pelanggan. Pemasaran interaktif ini akan melibatkan karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan untuk mempromosikan layanan perusahaan. Ini adalah
pemasaran layanan interaktif. Selanjutnya, kalau kita menelaah lebih jauh tentang pemasaran jasa ini, baik yang berjenis pemasaran jasa eksternal, pemasaran jasa internal, maupun pemasaran layanan interaktif ini, maka untuk mencapai tujuan haruslah dicapai suatu keadaan yang efektif dalam mengejawantahkan strategi pemasaran jasa ini. Kalau begitu, bagaimana cara untuk membuat strategi pemasaran jasa yang efektif ini? Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan pemahaman kita bersama manakala kita ingin membangun ataupun membuat strategi pemasaran jasa yang efektif. Di antara beberapa hal tersebut, yang pertama adalah kita ataupun perusahaan kita ada baiknya untuk memberikan insentif kepada pelanggan potensial. Dalam hal ini, perusahaan ataupun kita bisa melakukan sesuatu untuk misalnya saja menawarkan diskon tertentu, atau bisa juga dengan memberikan hadiah gratis kepada pelanggan baru. Ini sebagai bagian dari promosi yang bersifat khusus. Hal-hal demikian ini akan dapat membantu kita dalam mendorong pelanggan baru untuk mencoba berbagai layanan kita. Dan juga ini akan membantu pula dalam meningkatkan basis pelanggan kita secara keseluruhan. Ini yang pertama. Memberikan insentif kepada pelanggan potensial. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menunjukkan kemampuan ataupun kemahiran dari karyawan kita ataupun tim kita. Hal ini salah satunya bisa dilakukan dengan menunjukkan orang-orang yang berada di balik layanan kita dengan menyertakan karyawan dalam materi pemasaran kita. Dalam hal ini, kita juga bisa menggunakan foto profesional dari tim kita. Bisa juga dengan wawancara video, atau bisa juga dengan mengambil suatu kutipan dari karyawan kita. Ini akan membuat bisnis kita itu akan tampak lebih otentik sekaligus lebih menarik, yang dapat membantu kita di dalam membangun suatu hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan kita. Ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kita juga bisa melaksanakan program rujukan. Manakala kita melakukan program rujukan ini, kita dapat melakukannya dengan mendorong pelanggan kita saat ini untuk menyampaikan berbagai informasi tentang produk layanan kita kepada teman mereka, kepada anggota keluarga mereka, ataupun kepada
kolega mereka tentang bisnis yang kita tawarkan. Dalam hal ini, kita juga bisa saja menawarkan berbagai diskon atau memberikan insentif kepada pelanggan untuk setiap orang yang mereka rujuk, di mana orang yang mereka rujuk itu akan melakukan suatu transaksi dengan perusahaan kita untuk mendapatkan layanan-layanan yang kita tawarkan. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga harus fokus pada proses. Dengan fokus pada proses ini, kita dapat melakukannya dengan memberitahu calon pelanggan tentang fitur-fitur unik atau yang berbeda yang kita tawarkan, misalnya yang berkaitan dengan fleksibilitas, yang berkaitan dengan daya tanggap, atau yang berhubungan dengan layanan yang kita personalisasi, atau juga mungkin dengan paket pembayaran yang menarik. Ini semuanya akan dapat membantu kita untuk membedakan layanan-layanan yang kita tawarkan jika dibandingkan dengan berbagai layanan yang ditawarkan oleh para kompetitor kita di mata pelanggan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kita tahu bahwa saat ini tidak ada yang bisa meninggalkan ataupun terpisah dengan dunia digital, utamanya bagi para pelaku usaha dan konsumennya. Oleh karenanya, menyikapi hal itu, maka kita bisa menggunakan pemasaran digital untuk menawarkan berbagai layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Dengan kita memanfaatkan pemasaran digital ini, tentu ini akan lebih mempermudah bagi calon pelanggan kita untuk terhubung dengan kita. Oleh karenanya mereka pun akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang layanan-layanan yang kita tawarkan kepada mereka. Dalam hal dunia digital ini, hampir tidak ada satu entitas perusahaan pun yang tidak menggunakan platform media sosial. Oleh karenanya, di dalam menggunakan pemasaran digital ini, salah satunya kita juga harus menggunakan platform media sosial ini dengan tujuan agar dapat memudahkan dalam menyediakan berbagai informasi yang bersifat kekinian kepada pelanggan. Kita tahu bahwa pelanggan saat ini mereka sudah cerdas berkat satu perangkat yang disebut dengan gadget. Mereka bisa berselancar untuk membandingkan antara layanan yang kita berikan dengan layanan-layanan yang ditawarkan oleh para kompetitor kita. Ingat
perbedaan sedikit saja tentang berbagai hal dari layanan yang kita berikan kepada pelanggan kita, kita bisa memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita akan semakin banyak memperoleh pelanggan, atau sebaliknya kita juga bisa mengalami kehilangan pelanggan. Jadi dengan pemasaran digital ini, maka kita haruslah terus melakukan berbagai pembaruan agar hal-hal yang berkaitan dengan layanan-layanan yang kita tawarkan ini akan terus berada di atas rata-rata dari layanan-layanan yang ditawarkan oleh para pesaing kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang pemasaran jasa. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas wawasan kita dalam dunia bisnis, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.